Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hanya sedikit memaparkan bahwa sejarah Islam secara sistematis selama ini sudah dikaburkan, ya. Dan karena apa? Karena ada usaha dari kolonial Belanda untuk menundukkan orang-orang pribumi Muslim Indonesia, tapi mereka tidak mampu, ya. Sejak kolonialisasi datang pertama kali, ya, ketika Portugis menaklukkan Malaka, itu langsung direaksi oleh Demak, ya. Adipati Yunus mengerahkan armada untuk menyerang Malaka. Sekalipun penyerangan tahun 1511 itu gagal, ya, itu diulangi lagi tahun 1521 sampai Adipati Yunus gugur dalam pertempuran di sana, ya. 1522 Portugis datang ke Sunda Kelapa, ya, terkena hantaman badai, dan kemudian salah satu kapal brigantin mendarat, diserang sama Fadilakan, orang sana menyebut Falatehan, ya, dibunuh semua, ya. Francisco de Sá sebagai pimpinan armada datang untuk menyelamatkan pasukan yang terdampar itu, tapi diserang oleh Fatahillah dan kalah, ya. Nah, sejak itu tidak berani lagi Portugis datang ke Jawa, sebaliknya lari ke Ternate, ke Maluku. Ternyata di Maluku terjadi juga perlawanan. Setelah terjadi pengkhianatan terhadap Sultan Khairun, Sultan Ba'abullah mengangkat senjata, Portugis lari lagi, ya, ke Timor. Kemudian dilanjutkan Belanda, ya. Belanda membentuk VOC tahun 1602, dan oleh Sultan Banten tidak diizinkan membuka kantor di Banten, tapi diberi tempat di Sunda Kelapa, ya. Kenapa? Karena Sultan Banten memperhitungkan kalau ada Belanda di Sunda Kelapa, serangan Sultan Agung yang ambisius ke Banten akan terhambat. Kenapa? Ya sewaktu-waktu VOC bisa menyerang pasukan Mataram kalau pasukan Mataram masuk ke wilayah Banten. Itu pertimbangannya. Disitulah kenapa VOC oleh Sultan Agung kemudian diserang lebih dulu, ya, karena Sultan Agung ingin menaklukkan seluruh Jawa waktu itu, sampai 2 kali menyerang Batavia, ya, 1626 sampai 1629. Itu semua kedua-duanya gagal. Setelah itu pecah lagi perlawanan, ya. Sultan Ageng Tirtayasa, ya, dibantu Syekh Yusuf Dajjal Khalwati Al-Makassari melawan VOC, ya, kalah. Dilanjut perang Goa, Sultan Hasanuddin melawan VOC. Pertempuran melawan Belanda ini terus dilakukan, ya, sampai terjadi perjanjian bunganya. Putranya Sultan Hasanuddin namanya Karaing Galesong datang ke Jawa karena tidak setuju dengan perjanjian bunganya, mengangkat senjata bersama-sama Trunojoyo, Panembahan Kiri, Panembahan Romo dari Kajoran dan seterusnya. Terjadi perlawanan. Itu terus sampai Suropati, ya, sampai Diponegoro. Ya. Nah, usaha VOC untuk menaklukkan pribumi yang ngelawan ini salah satunya dilakukan dengan penyebar luasan opium, candu secara legal, ya. Itulah mulai akhir abad 17
ya, sampai awal abad 18 keraton-keraton di Jawa gaya hidupnya sudah mengikuti candu, ya. Dan itu kita lihat ketika perang Diponegoro diangkat, ya, pernah terjadi satu peristiwa ketika akan menyerbu ke arah Gowo, pasukan Diponegoro tidak bisa jalan. Kenapa? Pasokan candunya terlambat datang. Bayangkan, ya, itu dengan pahit sekali ditulis dalam Babat Diponegoro. Ya. Bahkan salah satu panglima yang paling unggul, ya, Kiai Mojo sudah menyerah, Sentot Prawiro Dirjo sudah menyerah semua. Ada satu panglima yang belum menyerah. Namanya Basah Kerto Pengalasan. Dia kalau nyusun strategi luar biasa. Belanda selalu kebingungan ngadepi strateginya Kerto Pengalasan. Ya. Sampai satu ketika Belanda memperoleh informasi bahwa Basah Kerto Pengalasan ini termasuk panglima yang tidak diberi kepercayaan oleh Diponegoro. Ya, kenapa Diponegoro tidak mempercayai Kerto Pengalasan? Informasinya ternyata Kerto Pengalasan ini pecandu opium, sudah tergantung dengan opium. Disitulah Belanda kemudian mengirim utusan, ya, menawari Kerto Pengalasan untuk pensiun, disediakan dana pensiun bulanan dan rumah besar di Semarang. Tidak dijawab, ya. Tetapi ketika ditawari bahwa selain uang bulanan, ya, dan kemudian rumah besar di Semarang, pasokan candu juga tidak akan terlambat. Ngibarkan bendera putih, dia nyerah, ya. Sampai seperti itu. Nah, tapi candu tidak bisa masuk ke kalangan pesantren. Kenapa? Oh, pesantren mengharamkan candu. Nah, itu kita bisa melihat pasca runtuhnya kekuatan keraton, pesantren-pesantren melakukan perlawanan, ya. Nah, nanti kita bisa baca kolonial arsip. Silakan datang ke Arsip Nasional, baca, ya. Jadi sejak VOC dibubarkan tahun 1799 dan tahun 1800 dibentuk pemerintah baru, pemerintah kolonial Hindia Belanda, ya, sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun, silakan dibaca. Ada 112 kali pemberontakan dalam tempo 1 abad, ya. Dan pemberontakan itu dipimpin guru torekot dan ulama dari pesantren, ya. Itu silakan dibaca itu. Kenapa kita nggak baca itu? Kenapa kalangan pesantren tidak mau tunduk pada Belanda? Kenapa? Karena mereka mewarisi struktur sosial masyarakat Nusantara zaman kuno. Ya, jadi struktur masyarakat zaman kuno itu, kalau kita baca Negara Kertagama, Kitab Nawanadya, ya, Salokantara, itu ada struktur masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi masyarakat itu terdiri dari 7 lapisan golongan, ya. Yang ini agak beda dengan India. Ukuran untuk menempatkan masyarakat itu dilihat parameternya dari kuat dan tidaknya pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Kalau seseorang sangat kuat ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling dasar, paling rendah. Kalau dia lemah ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling atas. Itulah golongan paling atas zaman Mojopahit, ya, bahkan zaman Mataram kuno, gitu. Diduduki golongan Brahmana, yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi, mereka hidup di pertapaan, di hutan-hutan, di goa-goa. Ini golongan nomor 1 paling tinggi. Ya. Golongan kedua adalah golongan Ksatria, yaitu golongan orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Karena itu tidak ada istilah korupsi, ya, karena korupsi itu kan untuk pribadi. Ini pribadinya tidak boleh punya kekayaan dia, tapi dijamin negara.
Itulah para kesatria. Di bawah para kesatria ada golongan Waisya. Siapa golongan Waisya? Para petani. Dia sudah lebih rendah. Kenapa? Karena sudah punya rumah, punya pekarangan, punya sawah, punya ternak. Ya. Di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra. Siapa golongan Sudra? Tegas. Ya. Bahwa yang dimaksud golongan Sudra adalah saudagar. Orang yang meminjamkan uang dengan bunga. Ya. Orang yang meminjamkan perhiasan, pakaian dan seterusnya para tuan tanah. Itu golongan Sudra. Ya. Saya tidak tahu. Kalau waktu zaman Mojopahit itu ada istilah sekarang konglomerat, mungkin dulu namanya Mahasudra. Kenapa? Kekayaannya berlebihan. Jadi orang kalau kekayaan berlebihan itu rendah. Ya. Nah, di bawah Sudra itu masih ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Ya, itu ditegaskan siapa mereka? Golongan yang bekerja sebagai jagal. Ya, itu membunuh makhluk lain. Kemudian pemburu, itu masuk golongan Candala. Termasuk pejabat negara yang tugasnya sebagai algojo, membunuh eksekutor. Ya, itu golongan Candala. Dia lebih rendah. Lapisan yang paling bawah itu ada golongan Meleca, yaitu di bawahnya Candala. Siapa golongan Meleca? Yaitu semua orang asing yang berstatus kilalan. Jadi orang asing dulu menduduki posisi ke-6. Ya. Itu sebabnya orang sini tidak mau menerima Belanda sebagai tuan itu. Kenapa? Mereka orang asing kok. Mereka itu kilalan, bekerja sebagai pelayan di sini. Tidak boleh jadi juragan di sini. Itu aturan. Baru lapisan yang paling bawah, lapisan ke-7 ada golongan Tuca. Siapa golongan Tuca? Ini orang yang hidupnya selalu merugikan masyarakat lain. Para penipu, preman, begal, rampok, kalangan bawah. Ya, karena itu ada aturan dulu yang boleh memegang negara itu hanya keturunan Brahmana atau kesatria. Golongan Sudra tidak boleh. Bicara agama juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Agama itu sesuatu yang suci. Yang boleh membincang agama hanya golongan Brahmana, orang yang suci. Di situ. Nah, kita akan nemukan fakta. Islam sampai 800 tahun tidak dianut pribumi di Indonesia secara massal. Ya. Kenapa? Karena ada aturan ini. Ya. Kalau ada teori menyatakan yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para saudagar, gak mungkin. Ya. Saudagar itu masuk golongan Sudra, dan masyarakat gak mau menerima agama dari kalangan Sudra. Ya. Sisa ini masih ada sampai sekarang. Pandangan ini. Ya. Masyarakat di desa di Jawa Timur, Jawa Tengah masih alergi melihat orang kaya di desanya. Kalau ada orang kaya di desanya, itu sudah jadi sasaran omongan. Dia bisa kaya, rumahnya tingkat 2. Kenapa? Punya peliharaan. Oh, seperti itu. Nggak suka orang kita dengan orang kaya-kaya itu. Ya. Itulah sebabnya ketika Wali Songo datang di sini, mereka menduduki posisi Brahmana. Sunan-sunan itu Brahmana. Iya, jadi panutan orang. Tapi kalau yang menyebarkan itu golongan saudagar, kemudian apalagi orang asing, nggak dianggap. Ya, kenapa? Orang asing dulu adalah kilalan, pelayan di sini. Nah, tradisi itu sekarang fenomenanya saya lihat diterapkan oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Di Brunei dan Malaysia, warga negaranya tidak boleh jadi pelayan. Harus orang asing yang jadi pelayan di sana. Ini melanjutkan tradisi Nusantara kuno. Ya, itu. Nah, kita kembali ke perlawanan terus. Sejak perang Diponegoro, ketika Diponegoro berakhir, Diponegoro ditangkap.
Rupanya pengikutnya yang masih memiliki anggapan tidak mau tunduk pada orang asing, melarikan diri semua. Ya. Daerah Jawa Timur, dari wilayah Mataram sampai Banyuwangi, itu adalah pengikutnya Diponegoro semua. Ya. Lari. Jawa Barat juga lari ke sana. Ya. Dan kemudian tokoh-tokoh itu banyak yang mendirikan pesantren-pesantren baru. Ya. Dan kemudian menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Nah, menghadapi itu Belanda sadar gak mungkin diatasi dengan senjata. Kenapa? Wilayah penyebarannya sangat luas. Dilakukan penguasaan pikiran. Kita harus perang pikiran. Itulah mulai disusun cerita-cerita hegemonik versi Belanda. 2 tahun setelah perang Diponegoro tahun 1832, ya, dalam satu laporan disusunlah Babat Kediri. Ya. Ini aneh benar ini. Babat ini diperintahkan oleh Mas Ngabei Purbowijoyo, seorang beskal, jaksa, ya, Belanda. Dia mengatakan mendapat perintah, ya, dari pemerintah, dari atasan untuk menyusun Babat Kediri. Kemudian dia menyatakan mendatangi dalang wayang krucil namanya Ki Dermokondo. Ya. Bagaimana cerita tentang sejarah Kediri? Ya. Ki Dermokondo mengatakan, saya itu hanya dalang wayang krucil. Saya hanya bisa menceritakan cerita tentang wali-wali, cerita tentang cerita Menak dan seterusnya, tapi sejarah Kediri tidak tahu. Nah, untuk mengetahui sejarah Kediri, saya punya teman, seorang jin namanya Buto Lucoyo. Ya. Mas Ngabei Purbowijoyo bertanya, bagaimana cara mewawancarai jin temanmu itu? Ya. Melalui ada pembantu saya namanya Ki Sondong. Dia nanti akan kesurupan jin Buto Lucoyo. Ya sudah, datangkan. Ya. Kita enaknya itu kalau meneliti tulisan Belanda itu begitu. Jadi ada laporan bagaimana proses itu terjadi. Didatangkanlah Ki Sondong, habis itu dilakukan upacara, ya. Dan Ki Sondong kesurupan rohnya jin Buto Lucoyo. Cerita semua ditulis. Inilah yang kemudian disebut Babat Kediri. Ya, diterbitkan tahun 1850, disebarluaskan. Ya, itu. Jadi cerita sejarah versi jin. Jelas bikinan Belanda ini. Di situ ya dijelek-jelekan, namanya Sunan Bonang, Sunan Giri, dakwah Islam, semuanya jelek. Ya. Kenapa? Yang bikin Belanda kok. Ya. Tahun 1850-an ada seorang misionaris namanya Ki Tunggul Wulung. Ya. Nama aslinya Abdullah. Ya. Asalnya dari Juwonopati. Ya, saking melaratnya dia masuk Kristen. Ya. Kemudian dia belajar Kristen di Mojowarno, dibina oleh Jelesma. Itulah kemudian dia pindah ke Kediri. Ya. Dakwah di Kediri, dia membaca Babat Kediri. Ya. Lalu mengambil cuplikan Babat Kediri, sebagian, kemudian dia susun menjadi sebuah tembang. Ya. Yang diambil ya yang menjelekkan Sunan Bonang, yang menjelekkan Islam, menjelekkan Sunan Giri itu. Ya. Tembang yang diambil dari Babat Kediri itulah yang diberi judul Serat Darmo Gandul. Ya. Jadi sumbernya dari Belanda tadi, Serat Darmo Gandul. Nanti ditulis lagi Suluk Gatulucu. Ya, itu. Belanda lagi membuat kronik Sampukong.
ya, yang katanya dalam penggerbekan kelenteng Sampukong di Semarang itu ada naskah 5 cikar ketika diangkut. Ya, itu nanti akan muncul. Presiden Kurtman itu membuat kronik kelenteng Sampukong yang menceritakan bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang Cina yang dikirim oleh Kaisar Cina untuk menghancurkan Mojopahit. Ya, di situ. Jadi nama-nama wali-wali itu Cina semua. Ya. Nah, ini saya pernah melacak ini. Ya. Sampai informasi menyatakan naskah kronik dari kelenteng Sampukong itu disimpan di Museum Rijksweg di Den Haag. Saya sempat ke sana. Ternyata bohong semua. Ya. Sampai saya sempat tahun 80-an itu menemui De Graaf ya, di sana. Tanya. Ya. Dia jawabannya cuma satu. Ya. Memang Residen Portman itu ada di situ. Saya langsung ke Arsip Nasional, saya buka ya, Almanak van Nederland Indië. Jadi itu laporan semua pejabat pemerintah Belanda sejak tahun 1810 sampai 1942 ada. Ya, mulai residen, bupati, ya, patihnya siapa, pedono itu ada semua di situ. Laporannya. Saya cari ternyata nggak ada nama Residen Portman itu. Jadi naskahnya sudah tidak ada, Residen Portman juga tidak ada. Akhirnya dari kronik itu lahirlah tulisan Slamet Mulyono. Ya jelas, beliau orang Katolik kok, mesti negatif menilai. Sekarang dimunculkan lagi Damar Sasongko. Ini anak agamanya Buddha ini. Nah itu negatif nilai itu, memakai naskah Belanda. Dan yang fatal tahun 1860 Belanda mengeluarkan satu kronik namanya Kidung Sunda. Ya, ini dibikin di Bali, membikin sebuah cerita seolah-olah Gajah Mada itu pernah membunuh Raja Sunda dan pasukannya dalam peristiwa Bubar. Ini dalam sejarahnya kita baca naskah Mojopahit jenis apapun tidak ada. Peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau rajanya dibunuh pasti dicatat dalam sebuah kronik. Ya. Silakan baca Siksa Kandang Karesian, Carita Parahyangan. Tidak ada itu peristiwa Bubar. Ya. Jadi karangan satu-satunya peristiwa Bubat ada di dalam Kidung Sunda. Prasasti, Kidung apal-apal nggak ada. Ya. Dan satu hal lagi belakangan muncul untuk mendukung Kidung Sunda, sebuah kitab yang dinamai Para Raton. Ya. Itu menunjukkan cara bagaimana Belanda menjatuhkan dan memecah belah orang Nusantara. Kenapa? Pengikut Diponegoro waktu itu selalu membanggakan orang Mataram sebagai keturunan Mojopahit. Ya, kan itu mereka mengidolakan tokoh-tokoh Mojopahit waktu itu. Yang diunggulkan ya Gajah Mada, ya Hayam Wuruk, ya termasuk itu. Dibikinlah Para Raton yang oleh Brandes baru muncul tahun 1920 baru dibahas. Ada Para Raton. Ya. Isinya hanya ingin menunjukkan kepada keturunan Mojopahit. Nenek moyangmu yang namanya Ken Angrok. Ya. Nama itu nggak pernah kita dapati di prasasti manapun. Ya. Nggak ada, itu nama bikinan. Bahwa tokoh yang namanya Ken Angrok ini adalah anak haram, penjahat, ya. Orang yang licik, kejam dan luar biasa. Fiktif itu cerita itu nggak ada. Ya. Dia mengatakan ini ditulis tahun 1535 tahun Jawa, yang sama dengan 1613 Masehi. Kalau Para Raton ditulis pada masa itu masa awal kekuasaan Sultan Agung. Ya.
Pujangga Mataram pasti tahu naskah itu. Ya. Sekalipun nanti pecah menjadi Surakarta dan Jogja, Pakualaman sampai Mangkunegaran, pasti mereka pujangga-pujangganya pasti tahu naskah itu. Ternyata nggak ada yang tahu naskah itu. Brandeslah yang tahun 1920 menyatakan naskah Pararaton. Ya. Untuk menunjukkan leluhurnya Raja Jawa itu Kenangrok. Ya. Itu. Dan itu diyakini oleh orang kita betul. Jawa Barat itu sampai sekarang nggak ada jalan Gajah Mada, jalan Hayam Wuruk. Kenapa? Terprovokasi oleh naskah kolonial ini. Ya. Jadi itu kita harus waspada betul melihat ini dari mana ini ya. Karena saya belajar sejarah itu tidak sekedar menerima sumber. Pikiran saya itu sumber data itu harus seperti hadis, harus jelas itu, sahih atau dhaif. Padahal saya kejar dari mana ini? Kolonial, ternyata naskah kolonial, banyak sekali naskah kolonial. Ya. Nanti ada tokoh dimunculkan Sabdo Palon, Noyo Genggong, naskah kolonial semua. Yang sebelumnya nggak ada itu dalam Bapak Tanah Jawi, dalam nggak ada. Ya. Jadi itu naskah kolonial itu merusak kita sampai sekarang. Susahnya bagian terbesar umat Islam percaya pada naskah itu. Ya, itu. Nah karena itu kita harus mulai memiliki frame baru ya, untuk melihat sejarah. Seperti ini, Padepokan Dakwah. Padepokan ini adalah lembaga pendidikan paling kuno di Nusantara. Kenapa? Karena itu tempat belajarnya orang-orang yang mengikuti agama Kapitayan, ya, agama kuno. Di mana agama Kapitayan itu oleh sarjana Belanda diistilahkan dengan sebutan baru, yang itu kita kenal semua, yaitu agama animisme dinamisme. Ya. Padahal ada namanya agama itu Kapitayan, tapi Belanda mengatakan ini animisme dinamisme. Di situ. Ini paling tua. Baru nanti zaman Hindu datang, itu ada sistem asrama, ada sistem dukuh, ya, dan ada peguron. Islam datang baru ada pesantren. Itu nama lembaga pendidikan kuno semuanya, yang semuanya terhapus dan kita memaknai satu, yang disebut pendidikan itu adalah sekolah. Orang yang tidak sekolah tidak berpendidikan. Terhegemoni pikiran kita sudah habis di situ, ya. Dan Belanda setelah melihat fakta bagaimana perlawanan nggak pernah berhenti, pada 1 Mei 1848 ya, memaklumkan berlakunya Undang-Undang Kependudukan, ya, BW Burgerlijk Wetboek, yaitu aturan yang menempatkan Belanda atau orang kulit putih Eropa sebagai warga negara kelas 1. Orang timur asing, Cina, Arab, India, warga negara kelas 2. Warga negara kelas 3, golongan inlander, pribumi. Itu diberlakukan. Ya. Ini Belanda membalik. Kalau dulu zaman kuno itu orang asing itu warga nomor 6 paling bawah, di atasnya Tuca, maka sekarang dibalik. Pribumi warga paling bawah. Ya. Dan itu tidak hanya diikuti oleh aturan, tapi diikuti. Ya. Sistem hukum, ya sudah. Kalau orang Belanda kulit putih dan warga negara timur asing itu melakukan kesalahan macam-macam pelanggaran hukum, maka mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, ya, pengadilan untuk keadilan. Ya, di situ hukum-hukumnya jelas. Kalau pribumi, ya, itu diadili di tempat namanya Landrat, ya, pengadilan untuk pribumi. Ya. KUHP-nya namanya HIR, Heersen Inlands Reclaimment. Ya.
ini hukum inilah yang kemudian Indonesia Merdeka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi hukumnya ya Belanda. Ya, itu kita betul. Ketika politik etis dijalankan, itulah penaklukan luar biasa terhadap umat Islam di Indonesia. Ya. Ketika tahun 1900 itu 1800 sampai tahun 1900 terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru Torekot dan ulama pesantren, maka tahun 1901 politik etis, sekolah mulai diajarkan, pribumi boleh sekolah. Ya. Disitulah mulai terjadi ya, penurunan frekuensi perlawanan orang pesantren. Kenapa? Karena dari orang yang dididik di sekolah mulai muncul fenomena baru, Islam modern. Yang mereka itu menggugat Islam yang dianggap Islam primitif. Amalia-amalia Islam primitif, ini amalia pesantren, ini amalia primitif yang isinya penyakit TBC, takhayul, bid'ah, urofat. Ya sudah dihujat. Disitulah pesantren bingung mempertahankan diri. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda menurun. Kenapa? Karena ribut soal munculnya fenomena Islam modern didikan sekolah. Itu. Ya. Karena itu belakangan baru muncul organisasi Islam tradisional tahun 1926. Ya, itu sebetulnya bertahan dari serangan orang-orang modern ini, peristiwa itu. Ya. Nah, karena itu sekarang ini kita banyak diputar balik sejarah Islam itu. Seolah-olah seperti yang digambarkan versi Belanda. Nah, kita harus kembali, tidak seperti itu. Ya. Islam yang dijalankan di sini tidak seperti itu. Tapi merupakan kelanjutan dari peradaban kuno zaman Mojopahit. Ya. Itu nanti kita akan melihat masa Mojopahit dan masa Wali Songo itu ada kelanjutan ya, dan ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan Wali Songo yang kita kenal sekarang dengan istilah Islam Nusantara. Islam hasil asimilasi dan sinkretisasi terhadap peradaban kuno yang ada di sini. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan nanti bisa membuka wacana kita yang baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.